we go. Saya masih di sini sekitar dulu. Hey. Itu dia tadi sentimen-sentimennya. Dan di sebelah depan kita sudah ada Mbak Sheryl tadi. Wow, ada pergerakan tadi. Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Resource dari Investasiku. Mbak Sheryl dengar-dengar Halo, Mas, Mbak. weekendnya sibuk sekali. Apakah iya? Sibuk Kemarin ke- menyeimbangkan diri. Menyeimbangkan balancing life ya. Iya, menyeimbangkan kehidupan ya. Iya. Kemarin tuh ke Muara Karang ya. Keliling-keliling aja. Ih, itu apa sih, Keliling-keliling Mbak? Jakarta. Itu apa sih? Cerita dong ke kita. Sambil bawa petnya juga kemarin kan Oh ya. iya, itu juga supaya petnya tidak stres. Stres ya? Anabul tuh tidak aku tuh kayak stres. pet anabul. PET. Iya. Untung Mbak Sheryl bilang anabul. Kalau enggak aku kayak apa sih bawa Plastik Bawa pet. putih. Kok pet stres sih? Kayak, emang bisa stres? Oh, Dia baterai mesin. health-nya kali ya sendiri. Membalanskan, menyeimbang. Mm-mm. Yes, betul iya, sekali. Betul, Karena betul. memang akhir-akhir ini banyak sekali yang harus dipantau ya Mbak Sheryl ya. Betul. Belum lagi nih pemilu Amerika Serikat buat Anda mungkin Hmm. yang buat detikers yang ngelihat sosmed dalam akhir pekan ini itu full sama kayak kalau misalnya apalagi kalau mereka follow media-media internasional gitu ya, itu banyak banget yang si ini akhirnya dukung ini, si ini akhirnya dukung ini, dan kebijakan ini nanti akan mempengaruhi ini, kebijakan ini akan mempengaruhi ini. Gue langsung kepikiran, ini Mbak Sheryl pasti udah nyatet nih. Iya Bener. dong. Termasuk juga salah satu yang seru karena kemarin juga weekend kemarin kan kita punya Halloween juga ya kan. Ternyata salah satu paslon itu ya sebenarnya salah dua sih. Itu jadi kostum Halloween. Kostum apa? Kostum Halloween. Oh, mereka dipakai orang Iya, untuk jadi ada beberapa apa ya sebutannya influencer di US sana yang jadi Kamala I see. Harris, mendabing suaranya yang sangat menggebu-gebu itu Aha, dengan baju yang selalu satu setel ya. benar-benar warna biru. Ya kan kalau biru-biru, coklat-coklat, Iya, iya, kuning-kuning, habis itu selalu pakai pearl necklace gitu. Betul-betul, gue kira tadi kayak mereka Halloween, Trump berkostum sebagai Kamala Harris jadi Trump gitu. Iya. Serem banget. Kayaknya kalau itu malah meningkatkan angka golput. Elektabilitas, oh bukan, golput ya. Jadi kayak gimana sih Bu Pak? Sekarang kita akan bahas soal bagaimana pengaruhnya, tentunya itu termasuk salah satu, dan juga IISG hari ini. Melihat IISG hari ini seperti kita lihat di layar itu kebanyakan di zona merah. Cuma sebentar doang kita ada dikit nih cuing. Pembuka hari ini. Pembukaan dia. Iya. Bahkan sempat turun sampai ke 7.415. Hari ini IISG di 404 ditutupnya di 7479, turun 25 poin atau 0,34%. Sekarang waktunya Mbak Sheryl menjelaskan ke kita kenapa IISG hari ini turunnya segini. Oke, baik. Nah, memang kalau kita cermati sentimen tuh di akhir pekan kemarin dan di sepanjang pekan ini tuh banyak banget ya. Mau dari global, mau dari domestik, akan banyak nih pekan ini. Di akhir pekan kemarin, bursa Amerika dan bursa Eropa sebenarnya rally gitu ya. Hijau royo-royo kan gitu. Di sisi lain, rally-nya tersebut bisa kita katakan agak-agak mencurigakan. Why? Iya, karena data ekonomi Amerika, yaitu data tenaga kerja non-farm payroll atau peningkatan jumlah tenaga kerja non-pertanian Amerika justru ngedrop, hanya bertambah sebanyak belasan ribu. Ini jauh dibandingkan estimasi pasar yang memperkirakan penambahan jumlah tenaga kerja di Amerika tuh sampai 100.000 untuk 1 bulan ya, untuk periode September tersebut gitu. Nah, adapun pelemahan ini, penurunan ini disebabkan sama badai ya. Memang Amerika kan dalam beberapa bulan terakhir nih lagi terimbas cuaca buruk juga. Tapi kita bersyukur kita di belahan dunia lain sehingga tidak terjadi badai. Hanya terjadi polusi. Kita lebih ke badai PHK ya kemarin ya. Kita badai PHK. Lebih takut sih. Itu bad day ya, Itu bukan bad Bad day. day. Bad day. Oke. Nah, kemarin bursa Amerika dan Eropa tuh bisa rally karena saham-saham teknologi yang berkapitalisasi besar, mega caps bahkan ya, seperti Amazon, Intel, itu rilis kinerjanya bagus sehingga saham-sahamnya
naik signifikan kayak gitu. Meskipun data ekonominya jelek bisa kita katakan. Dan hal ini kembali membuat The Fed khawatir nih sama kesehatan ekonomi Amerika kalau inflasi memang sudah mulai mendekati target. Tapi pasar tenaga kerjanya masih lemah banget, masih belum terlihat ada semangatnya lah seperti itu. Berbeda mungkin ya sama kita yang justru tenaga kerjanya banyak bad day. Banyak bad day tadi. Bad day. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia hari ini tuh lebih pelaku pasarnya khawatir. Besok akan ada rilis PDB Indonesia kuartal 3 yang diperkirakan akan lebih rendah daripada kuartal kedua, yaitu hanya di level 5,01%. Lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang ada di level 5,05%. Meskipun hanya terpaut 0,04%, tapi angka ini sangat signifikan karena ini salah satu parameter yang paling dicermati dalam menilai kesehatan suatu negara, yaitu pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Apalagi kita lihat ya memang sepanjang tahun 2024 ini kan tahun politik ya, dengan pelemahan kurs nilai tukar. Sepanjang bulan Oktober kemarin nilai tukar rupiah tuh ternyata melemah 1% lebih kayak gitu. Lalu di pekan ini juga akan ada rilis data cadangan devisa ya, yang diperkirakan juga akan turun kayak gitu. Jadi sentimennya lagi kurang bagus di dalam negeri untuk sementara. Apalagi juga di Amerika nih ada perlombaan antara Om Trump dan Tante Harris. Om dan Wih, Tante, dekat. Gak nyangka Bisa minta duit tuh kalau manggilnya Om dan Tante bisa minta duit. Bisa pinjam sih. dulu 100 kali ya. Biar silaturahmi tidak terputus. Nah, jadi kita lihat bahkan sampai survei terkini pun di hari ini tuh suara mereka nih sangat amat ketat di Sengit antara ya? keduanya, sengit sekali. Bahkan wilayah yang awalnya di pemilu lalu tuh dimenangkan sama Om Trump, sekarang justru berbalik dikuasai sama si Tante Harris ini kayak gitu ya. Dan suaranya dari sekian banyak negara bagian masih ada 7 negara yang abu-abu suaranya. Jadi cukup banyak ya dari sekian puluh negara bagian di Amerika tersebut. Dan hal ini sangat menimbulkan ketidakpastian yang besar bagi pelaku pasar. Market kan inginnya suatu kepastian ya, lebih siapa sih yang akan menang nih supaya bisa lebih prepare sama kebijakannya gitu. Bahkan market juga berandai-andai sudah sampai mempersiapkan worst case. Misalnya suaranya masih tetap nggak bisa diputuskan di hari pemilu besok tanggal 5. Ini akan menimbulkan ketidakpastian bisa sampai awal Januari, akhir Januari deh, tanggal 20 Januari. Lama banget Sampai Mbak. tahun depan. Jadi Natalan, tahun baruan dengan penuh rasa penasaran yang tinggi ya. Iya. Karena siapa sih presiden gue jadinya kayak gitu kalau di Iya, Amerika. iya. Berarti kalau misalnya kayak di negara kita kan ada dari Quick count. ada quick count, abis gitu diputuskan siapa, abis gitu akan ada pelantikan. Kalau di mereka kalau mundur lagi hasilnya berarti mundur juga dong serah terima jabatannya. Betul, seperti itu. Tapi uniknya di mereka kayak di pemilu sebelumnya ya, antara Hillary Clinton sama si Joe Biden. Awalnya kan pemilunya quick count-nya itu justru menunjukkan kalau si siapa? Hillary justru yang menang nih. Market udah siap nih. Wah, Hillary yang menang. Loh, realitanya yang menang si Opa Biden. Loh. Oh, ternyata Jadi masih memang- keluarga juga sama Mbak Sheryl. Om, Om. tante, Benar. opa. Biar akrab, biar akrab. rasanya seperti kekeluargaan. Iya. Begitu. Iya, jadi memang kalau di Amerika tuh surveinya seringkali berbeda sama realita. Ini dalam hal pemilu presiden ya, seringkali seperti itu. Jadi ada perbedaan yang signifikan dan menimbulkan kejutan di market. Speaking of this election day upcoming too, katanya Mbak Sheryl nih, ini makanya kita validasi ke Mbak Sheryl. Katanya kalau ini kan adalah tadi kita bilang adalah salah satu kejadian paling penting dalam sejarah hidup manusia, pemilihan presiden Amerika Serikat. Sebelum nanti electionnya selesai, tahan dulu investasi, katanya gitu. Gimana tuh Mbak Sheryl?
Jadi kayak apalagi buat di pasar modal gitu. Jangan banyak-banyak berspekulasi gitu. Gimana Mbak Sheryl? Oke. Nah, kalau kita cermati justru semakin mendekati pemilu Amerika, Hmm. kalau di Amerika ya, di pasar Amerika nih, justru nggak mayoritas juga deh, sebagian besar pelaku pasar nih Mayoritas kan justru sebagian besar, Mbak. Aku tadi agak wondering tapi iya, ya udah. justru banyak yang bertaruh untuk peluang kemenangan Trump di pasar Ah, surat utangnya Amerika, kayak gitu. Hmm. Bahkan muncul berbagai istilah kalau Trump nih yang bakalan menang, kayak gitu. Jadi ya ini akan menjadi fenomena juga kalau ternyata Trump kalah, akan banyak orang yang cut loss atau boncos. Seperti itu. Karena Menariknya begitu. digadang-gadang Trump ini memang berpihak pada para bisnismen gitu Betul, lah ya. karena dia mau mangkas pajak kayak gitu. Emangnya lawannya nih Kamala Harris nggak berpihak pada para pebisnis gitu? Sebelumnya kan sebagai wakil presidennya Joe Biden, gimana nih kondisi US Oke. sebelumnya? Nah, kalau kita cermati sekilas ya, memang saya belum secara detail mencermati kebijakannya. Kalau kita cermati memang si Donald Trump ini yang punya kebijakan untuk memangkas yaitu pajak-pajak pengusaha karena mereka mengejar suara dari para pemimpin pengusaha gitu ya. Tapi kalau Kamala Harris nggak mengusung, nggak menonjolkan kebijakan pemangkasan pajak. Dia punya kebijakan banyak tapi lebih ke yang pro sama energi hijau kalau Kamala Harris begitu. Juga sama kesetaraan gender pastinya ya, karena kan kontras ya antara satu yang pria dan wanita kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya Dan kita juga lebih orang kulit hitam lebih keras juga itu yang lebih di highlight sama si Kamala kayak gitu. Karena dia akan, kalau dia menang dia jadi presiden perempuan pertama. Nah bahkan yang dari ras yang kulit hitam ya, itu sih memang itu akan jadi suatu fenomena nih yang akan dicermati sama pasar. Mungkin gitu. ada nggak sih sebetulnya saham-saham yang dalam tanda kutip feminin gitu? Atau mungkin nggak tahu, kalau aku mungkin ngebayanginnya adalah beauty products atau farmasi yang ke perempuan atau rumah sakit perempuan gitu, yang kayak gitu-gitu. Pengaruhnya nggak lebih ke nggak ke arah sana sih, lebih ke arah energi-energi terbarukan yang pro sama lingkungan kayak gitu. Lalu juga kalau dikatakan kalau kebijakan Trump tuh lebih ngepro sama pasar saham Amerika, itu kita ragukan. Kenapa? Karena seiring meningkatnya probabilitas suara Trump, tapi indeks S&P lajunya tidak sebanding sama kenaikan suara Trump gitu. Justru S&P kita cermati beberapa pekan terakhir ini justru terseok-seok. Hari ini bisa turun, besok bisa naik. Jadi justru lebih volatile. Bukan secara akumulatif gain, bukannya malah menguat ya. Justru ya bolak-balik di sana-sana aja. Kalau kita lihat seperti itu. Gitu sih. Dan kalau dari Asia, menariknya seiring dengan meningkatnya probabilitas kemenangan Trump, di China juga udah mulai siap-siap nih menyiapkan berbagai stimulus untuk menangkis, yaitu dia karena kan mayoritas sudah memperkirakan kalau Trump menang, wah bakal makin ramai lagi nih perang dagang sama China kayak gitu sih. Ini juga yang dicermati sama pelaku pasar di pekan ini. Jadi rata semua, dari Asia, dari Amerika, dari Eropa, semua fokusnya ke Amerika kayak gitu, semua kena. Jadi masih sangat relevan ya kita bilang bahwa Amerika tuh negara adidaya. Karena semuanya masih bergantung sama dia. Walaupun mereka mungkin secara kekuatan militer, ya mereka salah satu yang punya budget terbesar sih buat militer gitu. Tapi ya masih tetap ini ya berpengaruh banyak gitu ke kehidupan banyak manusia di bumi. Tapi hal ini bukan berarti membuat kita tidak berinvestasi pastinya. Karena kalau kita tidak investasi, ya kita udah pasti nggak dapat cuan. Meskipun kalau kita invest bukan pasti berhasil profit. Kan kita bisa memilih instrumen apa yang digeluti kayak gitu. Misalnya kayak reksadana, kayak obligasi, itu kan memberikan, obligasi khususnya ya, yang memberikan fixed return.
gitu. Jadi kalau nggak invest ya udah pasti nggak dapet. Jadi gitu. kalau pas lagi dengan situasi penuh dengan ketidakpastian kayak sekarang, kalau mau cari aman, cari investasi yang memberikan fixed return. Betul, fixed rate ya. Apalagi juga kita lihat suku bunga kita di Indonesia tuh cenderung menarik dibandingkan suku bunga lainnya di emerging market kayak gitu. Jadi bukan berarti ketidakpastian itu membuat kita tidak berinvestasi. Justru kita udah pasti rugi kalau kita nggak investasi. Eta Hilang kalau kata orang momennya. Sunda mah eta gitu ya. Takut keburu hilang momennya atau kesempatannya untuk cuan betul. juga. Betul. Ya Momentum memang kita ini. perlu selalu update market ya. Mm-mm. Kita harus selalu tahu nih sentimen apa sih sekarang yang lagi ada di pasar supaya kita tuh bisa menangkap segala peluang dan bisa meminimalisir resiko yang ada di pasar kayak gitu. Tapi bukan berarti ada resiko terus kita menghindar sama sekali, nggak mau ada resiko tersebut gitu. Karena di balik resiko akan selalu ada peluang gitu loh. Mantap. Mantap. Salah dong. Ini dong. Saya udah kasih tepuk tangan kenapa kuok ya. Mama nggak maksud beneran deh. Nggak apa-apa. Salah. Salah baca ya. Iya. Selalu ada peluang di balik setiap kesempitan gitu ya. Betul. Kita harus Selalu ada pintar-pintar jalan. aja ya. Kalau Ya, besok satu gimana momen. Mbak Sheryl? Besok ini adalah makin dekat, kayaknya election day-nya kita akan dapetin quick resultnya 2 hari lagi ya, lusa ya. Iya, Rabu pagi lah ya. Rabu pagi subuh benar. pagi Kalau lah. besok gimana Mbak Sheryl? Untuk besok kalau kita cermati kan IHSG begitu menjelang penutupan nih ada justru stance-nya Rebound. lebih ke rebound ya, meskipun masih merah, masih 0,34% koreksinya. Kalau untuk besok kita lihat IHSG cenderung konsolidasi, tapi masih ada potensi pelemahan ya. Kita lihat support kuatnya besok di 7.400 dan targetnya batas atasnya tuh di 7.500 karena memang volatilitas akan lebih tinggi di esok hari. Kayak gitu. Ya, Karena range-nya di lebih day. luas lagi ya. Betul, Iya, karena iya, ya dari faktor domestik, ada rilis data ekonomi, dari global itu dia, ada pemilu Amerika, negara adidaya. Betul, banyak pengaruhnya, banyak sentimennya juga ya. Aku sih setuju sama Mbak Sheryl kalau misalnya lagi merah-merah gini justru di situ kita membeli guys. Dan cari rekomendasinya lewat Feedstock AI. Betul. Ini kalau dilihat-lihat kayak ayo guys, mumpung lagi ada diskon gitu ya. Habis gajian juga kan. Benar. Pastikan alokasinya menggunakan uang dingin tentunya. Betul. Taruh dulu di depan AC. Di-teaser dong. Bagus. Diambil dari ATM cash. Benar, ya, uang taruh. dingin ya. Kalaupun itu uang nggak jadi. Detikers. Walaupun Terima itu kasih juga Mbak mahal. Sheryl. Takut saya salah ngomong ya. Mbak Sheryl terima kasih banyak. Makasih, Besok Mas. hadir lagi ya Mbak Makasih, Sheryl ya. bye. Besok kita akan bahas ini lebih panas lagi. Pasti besok akan dakdikduk. Der. Iya. Jadul iklannya. Benar. Karena besok pemilu juga ya. Mm. Semangat teman-teman yang menunggu serangan fajar. Mereka nggak ngerti juga Nggak anyway. ngerti. Atau Jadi nggak kita mencari miss in translation mereka sih. So, kayak apa ini Serangan sunrise fajar. attack, sunrise attack, serangan fajar. Kayak, Sampai setik, benda langit apa yang datang dari langit gitu. enggak ya, enggak Oke, ada ya. kita tutup market review hari ini. ISG akan kita jelang lagi besok. Detikers jangan kemana-mana. Abis ini kita masih punya editorial review bareng sama Detikinet. Iya, Ya. ini juga yang nah kalau ini baru panas ya, dan jangan sampai nih kita terlibat. Tapi kita judulnya justru mau belajar modus backing judi. Tapi mempelajari. Mempelajari apa yang sebetulnya terjadi karena ini menjerumuskan banyak orang. Kita mempelajari jangan sampai kita terjerumus. Ya, barengan sama Detikinet tadi Detikers kita jelang bersama. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di sini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.